Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit lagi kita selesaikan, kemudian kita buka soal jawab. Telah kita jelaskan tadi bahwasanya syirik itu terbagi kepada dua. Yang pertama syirik akbar. Bagaimana syirik akbar ini akan mengeluarkan seorang dari Islam dan pelakunya bisa kekal di neraka sekiranya dia mati tidak bertobat. Kemudian yang kedua syirik asgar. Syirik asgar tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi orang ini dianggap lemah tauhidnya dan dia merupakan wasilah kepada syirik akbar. Jadi kalau seorang terbiasa melakukan syirik asgar, selama-lama jatuh kepada akbar, syirik besar. Maka syirik asgar ini ada dua macam. Yang pertama zahir, ya, yaitu lafaz zahir dalam bentuk lafaz dan perbuatan. Dalam keseharian kita kadang-kadang talonce kata-kata yang mengarah kepada syirik, ya. Contoh tadi lah mengatakan kalau nak bon Allah akan selamai, ya. Kalau nak bon Allah akan selamai. Itu adalah syirik merupakan lafaz bisa mengandung syirik karena pertolongan itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Izin Allah. Kalau tidak diambo. Kalau tidak diambo, kamu sadiko nak selesai. Ya. Maka ini lafaz mengandung kesyirikan. Kemudian ada bentuk perbuatan. Ada bentuk syirik asgar, tapi bentuk perbuatan af'al namanya. Seperti seorang memakai kalung, ya, untuk apa kalung itu untuk menolak, ya, bala bahayanya, untuk menghindarkan diri dari takut karena ain, ya. Kalau orang itu meyakini bahwa ini hanya sebuah sebab, ya, hanya sebuah sebab saja, nanti yang akan, ya, mengangkat itu Allah, ya. Berarti ini syirik asgar, syirik kecil. Tapi kalau sekiranya ia meyakini bahwa zat itu sendiri yang mengangkat bala, akan menolak bala dengan memakai itu akan terangkat, ya, bentuk jimat lah bentuknya, akan takut setan atau tenda tadi penyakit ain. Kalau itu karena memakai itu zat yang dipakai tadi yang menyebabkan itu datang pertolongan atau tolak bala, maka ini jatuh pada syirik akbar karena faktor i'tiqad, keyakinan. Jadi yang merubah status itu adalah keyakinan. Nah, oleh karena itu termasuk juga di sini seorang yang berobat ke dukun. Apakah langsung orang berobat ke dukun dikatakan melakukan syirik akbar? Belum tentu, tergantung i'tiqadnya. Sama dengan itu. Kalau dia minta ke dukun dia berobat, kasih ramuan-ramuan, kemudian dia tidak meyakini dukun itu yang menyembuhkan, tapi ya ini adalah wasilah, maka itu jatuh pada syirik akbar. Ramuan-ramuan tadi maksud adalah yang tidak ada kaitannya dengan penyakit. Jadi kalau sekiranya seorang ahli herbalis, ya, ahli herbal, ya, itu datang kayaknya pada minta ramuan-ramuan daun-daunan yang herbal yang bisa diteliti dan ditanggungjawabkan, maka ini tidak mengapa, boleh datang. Bentuk-bentuk pengobatan alternatif kan tidak selamanya itu diharamkan. Ini lihat kepada bentuk pengobatannya tadi, caranya mobe untuk pengobatan, apakah itu ada pelanggaran yang melanggar syariat atau tidak.
Tapi kalau yang berlaku masyarakat kita tim berobat dengan lidah ayam, nah ini bentuk perdukunan. Karena tidak ada kaitan antara penyakit dengan obat. Ya, yang sakit ya, awak ayam dan lidah gitu. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik asgar itu tadi ada yang zahir ya. Zahir itu dalam bentuk lafaz dan perbuatan. Yang kedua syirik asgar yang kedua namanya syirik khafi. Khafi. Siapa namanya Pak? Khafi. Apa tuh khafi tadi? Tersembunyi. Tersembunyi. Terpicuh artinya. Padahal namanya kau syirik kan? Khafi. Dan jarang orang yang selamat dari ini, kecuali ya pokoknya jarang. Tapi kalau itu terjadi, cepat kita bertobat kepada Allah. Syirik khafi inilah yang banyak terjadi di kaum muslimin, seperti riya. Dia dalam beramal sengaja ingin mencalian ke orang. Ambo beribadah, ambo berinfak, ambo sedekah. Ya. Di hati kita mengatakan kita sudah sebagai seorang yang bagus, yang dermawan. Ya. Ini nama syirik khafi atau syirik dalam iradah keinginan. Keinginannya melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat sanjungan, ada tujuan-tujuan tertentu dalam melakukan kebaikan. Ya tipisnya bedanya. Tipisnya bedanya Pak. Makanya khafi namanya. Nah, syirik khafi inilah yang paling ditakuti oleh Nabi. Akhwafu ma akhafu alaikum. Yang sangat aku takutkan atas kalian asyirkul khafi, asyirkul asgar, syirik asgar. Ketika itu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirkul asgar?" Qala menjawab riya. Dalam riwayat lain apa? Ya, syirkul khafi. Syirik tersembunyi. Karena dia beramal untuk mengharapkan duniawi. Beramal itu karena duniawi. Bayinya kamu saji, tangguh saji bukan karena beribadah menggaleh. Itu yang tak menyepi menggaleh. Sambilannya sholat itu sambilannya. Di duniawi, maka ini jelas jatuh kepada syirik asgar, syirik khafi tadi. Seperti orang naik haji, pergi haji, namun dia ingin bertambah statusnya, di belakang muka namanya, ya atau haji untuk ibu-ibu. Kalau nak ditulihan tuh, yang menggertu tuh. Ya, namo saja disabui memang gerutu. Berarti apa? Selama ini kita sudah beribadah bukan karena Allah, karena kan biasa orang tidak manggil sekali ke luput apa. Ya, kalaupun kita memanggil hajjah atau haji itu kan boleh saja kita panggil, tapi tidak kita panggil pun juga boleh. Ada dua pilihan. Andai kata terlupa orang memanggilnya, kalau memanglah di masyarakat dia menghargai orang naik haji kan, tukar-tukar Pak Haji, Bu Haji, ya boleh aja itu. Tapi jangan mengharapkan itu. Kalau nak dipanggil orang Pak Haji, Bu Haji, tidak menggantu 30 juta pembitih muhayya. Ya. Kosong sajanya. Pokoknya ibadah-ibadah itu ya kita niatkannya untuk Allah, bukan karena manusia, bukan karena harta. Ya. Ini yang banyak tersembunyi. Dia beramal itu karena harta, karena faktor dunia, itu mengangkat statusnya di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga belajar ilmu syar'i, bukan karena tujuan untuk menambah ilmu, tapi supaya orang salut kayaknya. Ya santiang nak siano koya. Ya, sholatnya tidak tinggal, pengajiannya tidak tinggal. Itu tujuannya, datang untuk mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, atau di hatinya lah itu tujuannya.
Orang nak ada menyanjung, memuji, tapi hati niat seperti itu, maka ini adalah syirik al-khafi. Ia berhati-hati. Orang yang buat syirik ini tidak akan bertahan, tidak akan kuat amalnya, tidak akan bertahan. Nah, contohnya, ini rajin salat kamu saji, cuma rajin kamu saji, tidak ada orang yang mandiri, kamu bertanya minta. Akhirnya apa? Yang tinggal saji tidak bertahan ya. Kenapa? Tidak ikhlas. Alhamdulillah harus saji ini kok banyak ada ujian cobaan. Cuma cak tinggal harus saji tinggalnya berarti tidak ikhlas. Kini hadapi apa yang ada. Hadapi apa yang ada. Sabar dalam menghadapnya. Tidak boleh kita meninggalkan sesuatu karena takut dengan manusia, tapi tinggalkan sesuatu takut karena Allah. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syirik khafi ini syirik yang banyak tersebar, bahkan juga Nabi SAW sangat mencela orang yang tujuannya dunia, semata-mata dunia. Apa kata Nabi? Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Hamba dinar itu ya karena tujuannya suatu itu dinar. Ya, dinar mata uang emas dan perak, dulu nama dinar. Wa ta'isa abdud dirham, celakalah binasalah hamba dirham. Hamba dinar, hamba dirham. Kalau hubungnya dinar dan dirham, datang kamu saja. Ya. Pengen biar korban, namun kamu saja. Tapi kamu saja nak talok dah banyak coba. Ya, ambil korban, biar dengan korban, ambil rami kamu saja. Tapi tak pernah nampaknya kamu saja. Karena manusia kau dengan harta ya, lupa agamanya. Banyak seperti itu dengan harta mereka lupa. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Ya, dinar dirham aja di dalam pikirannya. Ta'isa abdul khamisah wa ta'isa abdul khumailah, celakalah hamba pakaian, hamba perabot. Hamba pakaian kau ada pitih beli pakaian. Yang terpenting banyak koleksi pakaian. Bergaya tarikh. Setiap minggu, setiap bulan beli baju tertumpuk di rumah. Dapat uang itu atau hamba ya alat perabot rumah. Apa dapat uang beli alat ini beli. Celakalah mereka itu. Karena mereka itu tujuannya dunia. Maka wajib kita jauhi. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwasanya syirik dalam masalah iradah dan niat, maka syirik ini tidak ada tepiannya. Ya, tidak ada pantainya. Mudah kita terkena dalam maksud. Ya, niat kita, keinginan kita bisa jatuh kepada kesyirikan. Niat karena Allah tapi lapan campur belum niat kita dengan yang lain. Ini yang kita berlindung kepada Allah dengan hal demikian. Memang untuk mencapai keikhlasan itu berat, Bapak Ibu. Ia butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh ilmu, butuh kesabaran. Di sini kau berharap Bapak Ibu yang tinggal sabar untuk menangani pengajian sampai selesai. Nah, jangan sentang cari jam. Ya, lu biar kesiap. Karena bos sekali 2 bulan kemarin. Kalau sampai Isa itu kan kurang bazir nama. Tidak berarti nama itu sekali 2 bulan kemarin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya, dalam hal kesyirikan, siapa yang ingin amalnya melakukan amal bukan karena mencari wajah Allah, ya, dan dia berniat suatu dari selain Allah, selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah melakukan kesyirikan dalam niat dan iradah, keinginan. Bila amal-amal ini kaitan dengan amal ini, amal-amal ibadah, ya, salat, sedekah, membantu orang lain, ya,
Tapi dalam urusan dunia, ya tentu sesuai dengan tujuan kita. Kita bekerja apa tujuan itu cari uang. Namun di balik itu kan adalah menghidupi diri kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Terakhir pembahasan kita beda antara syirik akbar dan asgar. Ini bedanya. Pertama, syirik akbar ya mengeluarkan orang dari Islam. Bisa mengeluarkan orang dari Islam. Sedangkan syirik asgar tidak mengeluarkan orang dari Islam. Yang kedua ada syirik akbar menyebabkan orang kekal di neraka. Syirik akbar menyebabkan orang kekal di neraka. Syirik asgar tidak kekal di neraka. Yang ketiga, syirik akbar menghapus semua amal kebaikan. Sedangkan syirik asgar tidak menghapus semua amal. Hanya amal terkait saja yang akan dihapus. Umpamanya pada suatu hari sebulan bersedekah. Ketika itu ria bersedekah. Pas ria itu aja. Di waktu lain yang bersedekah ikhlas, tak ada embel-embel. Maka ketika ikhlas tadi amalnya terima. Ketika tidak ikhlas amalnya tidak terima. Beda dengan syirik akbar. Kalau syirik akbar itu ya amalnya semua tidak terima oleh Allah. Kalau syirik asgar tidak. Hanya amal yang terkait di waktu itu saja. Kemudian syirik asgar tidak menghapus semua amal. Yang keempat, syirik akbar menyebabkan halalnya darah dan harta seorang. Sedangkan syirik asgar tidak menghalalkan harta dan darah. Apa maksudnya halal harta? Boleh untuk dibunuh dan itu halal darah. Tapi siapa yang membunuhnya? Nah, tentu kalau itu dalam pemerintahan ya. Nah, di Nabi SAW mereka beliau tidak membunuh orang-orang musyrik, tapi ketika tegak negara Islam ketika itu mereka orang musyrik didakwahi, kalau tidak mau baru diperangi. Ya, itulah. Ya, jadi bukan berarti membunuh di sini halal darah ini halal itu saja sebuah orang kafir langsung bunuh kan. Ya batu ambo bisa ngaji di Uya tadi, maksudnya halal darahnya orang kafir. Halal kapan halal tadi? Ketika mereka merangi kita. Halal darah. Ini bukan tanpa aturan. Itulah gunanya adanya ilmu kita, sehingga kita beramal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan itu kesempatan ini. Terus syirik yang bisa saya sampaikan. Salah besok terlibat dengan kufur, al-kufur, kekufuran. Kalau ada pertanyaan, tak jawab 2 atau 3 pertanyaan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kajian kita sekarang adalah teori. Ya, contohnya ini berarti kebiasaan bagi kita anak kecil saja tidak apa-apa. Malah sampai baca dia tetap memakai sesuatu. Contoh memakai gelang di kaki, gelang besi, di tangan, di pinggang, di leher. Katanya kata plastik. Nah, ini menyangkut dirinya kita sudah diterima amal atau menyangkut dengan orang tuanya yang memasangkan, yang menginginkan dipasang terhadapnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi kita menyinggung masalah korban, yaitu bagian dari korban itu tidak boleh dijadikan sebagai imbalan. Ya.
sebagai imbalan. Nah, namun yang praktek di masyarakat tetap juga ada orang yang dulu bahasa istilahnya malapak. Nah, orang yang mengolahnya itu yang diberikan bagian khusus satu porsi. Nah, yang kupon masyarakat dia dapat, kupon pekerja dia dapat. Nah, itu. Kemudian ada juga yang panitia membagi-bagikan kepada pengurus sebetulnya kepalanya. Saya dulu pernah mendapat kepala itu kakinya, ekornya. Nah, itu juga diberikan saja kepada yang untuk masyarakat, untuk ustaz mungkin. Nah, dibagi-bagikan saja. Yang dibagikan akan untuk sebagai kupon. Nah, hanya yang dalam itu saja dagingnya bagaimana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus sekali pertanyaan Bapak. Yang berdosa dalam masalah tadi pakai jimat, baik itu di tangan, di kaki, orang tuanya. Karena anak-anak dia tidak tahu apa-apa. Jadi kalau anak-anak ini sudah dewasa, ada dianya, kadang balik, nah, baru dia berdosa. Inilah bisa menganalisa berangkal. Tapi orang tuanya yang sebagai penyebab dia seperti itu, orang tuanya berdosa. Kullu mauludin yuladu an fitrah. Itu anak lahir dengan fitrah. Bahwa orang tua lah yang merupakan Yahudi dan Nasrani. Jadi disinilah letaknya ya perlunya orang tua mengerti dengan tauhid. Untuk mengkaplasi katanya, ya jelas itu bukan obat. Yang obat itu adalah yang Allah perintahkan, baca Al-Quran, ambil tangkalan ayat Quran, ya, bukan dengan memakai jimat-jimat yang tidak jelas tadi. Suatu ketika pernah Nabi bertemu dengan salah seorang sahabat memakai kuningan di lakian di sikor, di lengannya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Ma haza?" Apa kok? Minal wahinah, untuk menghilangkan kelemahan atau menolak bala. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Inziha, cabutlah, angkatlah itu. Fa innaha la yufiduka illa wahna." Sesungguhnya itu tidak akan bermanfaat bagimu melainkan kehinaan, bertambah lemah kamu. Ya, fa in mutta, jika engkau mati dalam memakai itu, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengingkari orang-orang yang memakai jimat tadi untuk tolak bala atau ain dan segala macamnya. Yang banyak jadi tengah-tengah masyarakat kita, orang tua yang mereka ya tidak mengerti dengan masalah tadi, tapi ikut-ikutan. Dia dulu orang tua awak merdeka, nah itu alasannya. Bagus kerajaan itu dia dulu merdeka. Ini awak tidak dulu merdeka. Tapi tidak bertanya, apa dia agamamu, dia atau tidak. Itu soal yang pertama. Dan kedua tentang masalah korban. Di dalam hadis kan sudah dikatakan bahwasanya para tazar, tukang jagal, maka dia diberikan upah. Namun tidak boleh daging sebagai upah. Ya, karena daging itu tiga hanya boleh statusnya. Pertama sebagai sedekah, yang kedua sebagai hadiah, ya,
kemudian sebagai hibah 300 dan yang tadi boleh diagian. Ada pun upah itu berbeda. Upah itu hasil keraja awak. Yang kalau daging, pokoknya berarti daging tidak boleh dijadikan sebagai upah. Jadi kalau sekiranya kita ingin ya mendatangkan tukang jagal yang ahli, agianlah upah, bukan dari daging yang diambil sebagai upah, tapi dari luar tadi. Kalau sekiranya ingin daging tadi diagih sebagai statusnya masyarakat. Nah, tapi tadi ketika waktu yang bagi masyarakatnya dapat kemudian status sebagai upah dapat dulu apa Pak? Nah, kemudian untuk status sebagai masyarakat dapat lo. Kemudian status sebagai tukang jaga dapat 3 jadi. Nah, ini adalah perbuatan yang terlarang, tercela. Ya kepatangko ambo di luar doang ya. Jadi awal kita katakan maksudnya Bapak iyo status hanya sebagai tukang jagal, jadi kami yang upah. Iya selesai cara menunggu je. Ya upah ada dia nunggu je, apa tu dia nunggu je. Ini nak mau melo je. Betul lah, dia saja sebagai statusnya sebagai masyarakat. Ya hibah bukan upah. Adanya masyarakat adalah susah pula menghilangkan itu dan dia sama sekali. Dia statusnya sebagai masyarakat itu hibah bukan upah. Itu semuanya dapat yang lain dapat kan, hanya dapat pula. Tapi bedanya ada upah. Itu jalan keluar petang itu namanya. Tapi kalau tadi Pak mengatakan status sebagai masyarakat dapat pula, kemudian nanti upah dari dagang dapat pula, PT upah di luar dapat 3 dapat-nya tu. Jadi korban hilang nilai korban. Jadi yang sunnah itu yang upah itu upah. Kalau hadiah itu untuk orang yang kita muliakan. Ini amak itu hadiah, enggak tua. Tuhan pada orang yang atau buya atau siapa tuh hadiah namanya. Orang-orang tokoh-tokoh masyarakat. Bukan orang miskin, hadiah nak orang miskin. Orang miskin sedekah. Itu statusnya sebagai sedekah, sebagai hadiah, sebagai hibah kan. Hibah peragian biasa. Berarti boleh tadi tukang jagal itu dapat bahagian hibah sebagaimana masyarakat dapat nyerpek loh ya. Tapi upah tersendiri. Tapi jangan lagi diberikan daging itu sebagai upah, dilarangnya Nabi. Jadi korban kok itu sebagai upah. Ya, hilang nilai korban nanti. Makanya disitulah kita bisa mengilmui masalah korban tadi. Ya ba'alai biyalah di dulunya udah ikolah penyakit harus kita ubah sekalian. Bahwa menjalin tengah-tengah masyarakat, bahwa beramal bukan karena faktor dulunya, tapi kita beramal dengan adanya keterangan dari Nabi dan dari hadis-hadis itu kita beramal. Bukan dari dulunya, kok dari dulunya kita beramal. Ya. Dari dulu itu nenek moyang tuh ini beramal kan karena atas ilmu tapi pareso. Kayak gitu kenapa? Orang awak usia sadonya beramal melakukan sesuatu atau dasar raso je pareso. Sedangkan dalam melaksanakan ibadah itu tidak bisa dipakai raso pareso tadi, tapi dalil. Raso pareso itu dalam muamalah. Dalam bermuamalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagian tertentu yang kalau sekiranya orang tuh meminta itu ya maka jelas tidak bagus lah. Tapi kalau dia gian kayaknya nggak ada masalah baat. Dia lainnya. Dia membagikan kepada tokoh masyarakat kepalanya satu. Ya kalau itu disetujui oleh orang yang berkorban, peserta boleh. Setujui lah ya pada orang-orang berkorban kan, peserta korban boleh. Jadi kita sampaikan maksudnya nanti kita akan membagikan pada untuk masyarakat
kan itu boleh. Memang daging korban kau pelapang dah tu. Kalau masalah korban bah. Ada kelapang dada kita karena tangkap cakap kan. Padahal ini beribadah kebarana lah tahan lama daging tadi. Kadang-kadang ada juga orang yang memang haus dengan daging korban tadi. Haus sebagian orang. Lepas suya-suya lepas kantong dia tuh. Nah, ini jelas enggak juga boleh. Sementara banyak orang berhak lagi. Banyak orang lebih berhak nih. Nyala bahkan kantong lepas suya. Seharusnya kita memberikan kepada orang yang lebih berhak lagi. Lah tapi dia wak. Yalah tuh. Awak karena awak rutin makan daging tadi, kan? Sementara ada orang yang jarang makan daging. Kalau lawak kan murah harganya, Pak. 10.000, 20.000 kan dapat lawak. Daging mah dapat. Di Bali ini daging seperempat kok. Awak sekeluarga nak sedang setengah orang. Daging, orang bisa makan daging, rutin makan daging 3 kali seminggu itulah kayu ya. Kali. Sedangkan orang-orang miskin, orang hidupnya atau pas-pasan hidupnya jarang menyembelih daging. Tapi pas rayo saja atau pas buka barale tambah sore daging rendang kan. Ayo barale. Itu yang dicari dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kali itu ada yang bertanya nih, Pak Ibu. Ya, soal terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, singkat saja. Tadi bahas tentang ada kafir, ada zalim, Ustaz. Jadi kita sekarang ini pertanyaan Ustaz mengenai kafir tadi. Kafir itu seandainya menerima Islam itu dihalalkan darahnya, tapi sebagai eksekutornya kan penguasa, pemegang kekuasaan, di istilah bahasanya kan pemimpin. Tapi kalau terjadi sebaliknya gimana? Bagaimana sikap kita menyikapi demikian? Contoh, umara, ini ulama misalnya terjadi seperti itu. Islam juga sama-sama Islam. Sementara kita orang Muslim saja kafir, halal darahnya boleh ditindak kecuali dia telah mengganggu Islam. Itu jelas dan kan mengganggu Islam. Berarti yang itu adalah eksekutornya penguasa dan pemimpin. Sementara kalau kebalikannya sesama Muslim, sesama Muslim, contohnya yang terjadi di Indonesia. Bagaimana sikap kita tentang itu gitu, sebagai kaum muslimin? Muslim yang kafirkan enggak, yang menzalimi. Sikap kita sama Muslim dalam hal menzalimi, maka kalau kita sama-sama menyadari, maka kita harus melepaskan diri dari kezaliman. Zalim itu ada terkait dengan hak orang lain yang kita pakai, ya kembalikan. Kita adalah termasuk orang menzalimi, kembalikan dalam hal hak atau kehormatan orang lain. Atau zalim itu dalam hukum agama kita juga bisa melalui jalur hukum. Ketika kita terzalimi, kita tidak bisa menyelesaikan sama kita, mungkin bisa melalui jalur hukum. Tapi kalau seorang bisa bersabar dengan kezalimannya, kezaliman orang lain, sabar, bagus. Kalau diurus urusannya besar kan, wallahu a'lam bishawab.
kezaliman yang terjadi antar muslim nanti, kezaliman yang terjadi sama kita jika sekiranya kita dizalimi, kita tidak ridha dengan kezaliman tadi, maka di akhirat kita akan dibayar. Kalau nak tuntas di dunia ini, maka tuntas di akhirat. Kau jangan cameh wah. Kalau ada kezaliman orang zalim menzalimi kita berusaha untuk menyelesaikan, yang tambah zalim, tidak tuntas dunia ya, karena nanti di akhirat akan tarimu dia. Dengan apa caranya? Caranya yaitu dosa kita akan dilempar pada mereka, ya, atau pahala mereka akan diberikan pada kita. Itu nanti cara. Itu caranya Allah itu sesuai dengan ilmu Allah nanti di situ. Jadi kezaliman itu ya kezaliman ringan yang bisa kita selesaikan antar kita. Ada kezaliman yang berat yang melalui orang-orang yang punya wewenang tentang bisa menyelesaikan kezaliman seseorang ini. Perkara tertentu kan. Atau sekiranya mereka tidak bisa selesai di dunia ini, atau ada ketidakadilan dalam menegakkan ya urusan kezaliman ini, nah adilnya, maka nanti di akhirat akan tetap dipertanggungjawabkan. Jangan kita kira orang-orang yang mengadili seorang itu lepas begitu saja jika sekiranya keputusannya tidak memihak kepada keadilan, maka nanti mereka akan bertanggung jawab di akhir kelak dan akan kembali kepada kita semua. Itu sebagai penghibur kita sebenarnya. Kadang dewa banyak zalim orang menghibur hati tadi kan. Akhirnya stres. Ya, stres. Mengadu kepada pemerintah segala macam, tidak acuannya. Nanti mesti. Ujung-ujungnya yang diacuannya kalau banyak di pihaknya kok. Ya. Lalu bergerak kan. Jadi kalau mau tidak bisa jadikan ke amal kita. Ibadah kita di akhirat kalau banyak perkara. Allahu a'lam bishawab. Sekian saja kaji kita, mudah-mudahan manfaat bagi semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.